Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dan sampai saat ini alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan itu semua kepada kita. Coba lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kurang apa Allah kepada kita? Padahal kita tiap hari bermaksiat di hadapan Allah. Padahal kita senantiasa tidak mengindahkan seluruh kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi coba lihat, Allah masih memberikan itu semua kepada kita, baik nikmat, hidayah, rezeki dan lain sebagainya. Allah masih melimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khataman nabiyyun dan uswatun hasanah, serta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dan sebaik-baik umat baginda, bagaimana kita mampu mengambil apa yang baginda berikan kepada kita, dan kita meninggalkan apa-apa yang disuruh oleh baginda untuk kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhusuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ambillah apa-apa yang Rasulmu berikan kepada kalian, dan tinggalkanlah apa-apa yang Rasulmu suruh untuk kalian tinggalkan. Hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang sahabat yang tinggal di sebuah daerah bernama Al-Ghifar, yang berada di tengah-tengah, yakni kota Mekah dan Madinah. Suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari ini mendengar sebuah cerita bahwasanya ada seseorang di kota Mekah yang membawa sebuah risalah yang mengandung kesesatan. Nah, setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari menyuruh salah seorang saudaranya untuk menyelidiki di kota Mekah. Dan setelah sesampai di kota Mekah, ia pun melakukan penyelidikan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia kembali ke daerah Al-Ghifar untuk memberikan laporannya kepada Abu Dzar. Ia pun berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, saya telah melakukan penyelidikan di kota Mekah, dan orang yang membawa risalah ini bernama Muhammad, dan risalah yang ia bawa tidak mengandung kesesatan sama sekali." Dan pada saat itu Abu Dzar Al-Ghifari turun langsung
ke kota Mekah untuk menyelidiki sebenarnya siapa Muhammad ini. Dan tak lama kemudian beliau pun bertemu dengan baginda dan memberikan salam kepada baginda. Dan ternyata Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah yang pertama kali yang memberikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan setelah beliau bertemu dengan baginda dan berbicara dan ngobrol kepada baginda, ia pun mempertegaskan keimanan dalam dirinya bahwasanya ia beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ia masuk ke dalam Islam dan memeluk risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, ada 4 pesan kepada beliau. Dan ini bukan cuma ditujukan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi juga ditujukan kepada umat-umat baginda sampai akhir zaman kelak nanti. Qala Rasulullah, ya Abu Dzar, jaddadis safinata fa innal bahra amik, wa khuziz zada kamilatan fa inna as-safara ba'id, wa khaffifil himla fa inna aqbatul ka'ud, wa khulisil amala fa innana qad basir. Wahai Abu Dzar, perbaikilah, perbahurilah kapalmu karena laut itu amat dalam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah cukupkanlah bekal bawaanmu karena perjalanan yang sangat jauh. Dan yang ketiga adalah ringankanlah beban bawaanmu karena lereng bukit sangat sulit dilalui. Dan yang terakhir adalah ikhlaslah dalam beramal karena Allah Maha Teliti. Pesan Rasulullah Muhammad SAW ini mengandung begitu banyak hiasan-hiasan di dalamnya. Yang pertama adalah perbahurilah kapalmu karena laut itu sangat dalam. Menurut Imam An-Nawawi bahwasanya pesan yang pertama ini terkait mengenai niat yang ada dalam diri kita. Perbahurilah kapalmu, perbahurilah niat yang ada dalam dirimu. Sebab apa? Karena niat yang ada dalam diri kita, itulah yang akan menghantarkan dan memfokuskan apa yang ingin kita lakukan. Dan sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niat itu sendiri. Innamal mu'minuna ikhwa. Dan setelah itu, niat adalah mempunyai rukun qalbi dalam artian bahwasanya rukun hati yang sifatnya rahasia, yang dimana Allah yang tahu dengan dirinya sendiri. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita terbangun dari tidur kita, kita memulai kehidupan kita, maka disitulah kita diharuskan untuk berniat apa yang harus kita kerjakan pada saat ini. Tapi ingat, niat yang harus kita niatkan haruslah niat yang baik-baik. Karena kenapa? Karena ini akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada kebajikan-kebajikan yang nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti di yaumul hisabnya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ta'lim Muta'allim dikatakan bahwasanya perbuatan duniawi itu bisa berubah menjadi perbuatan ukhrawi karena niat yang bagus. Dan sebaliknya, perbuatan ukhrawi akan berubah menjadi perbuatan duniawi karena niat yang buruk. Sebagai contoh hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang kepala rumah tangga di pagi hari meninggalkan rumah dengan niat bekerja mencari rezeki untuk menghidupi istri dan anak-anaknya di rumah. Dan setelah dia keluar dan ia memperoleh apa yang ia inginkan dan kembali ke rumah dan memberikan hasil yang ia peroleh kepada istri dan anak-anaknya. Ini perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi. Kenapa? Karena kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya,
dengan mencari pekerjaan, dan setelah itu dia kembali ke rumah memberikan hasil yang ia peroleh dan ia memberikan kepada istri dan anaknya, itulah dikatakan sebagai ia berinfak, bersedekah kepada istri dan anak-anaknya, dan juga menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dan ia pun akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ia peroleh itu dari hasil halal munthayyibah. Dan sebaliknya pula, apabila seorang kepala rumah tangga keluar meninggalkan rumah di pagi hari, mencari rezeki di luar, bekerja dengan niat memperoleh hasil dari keringatnya, lantas setelah ia peroleh, ia membelanjakan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, dan ia melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di rumah. Nah, ini akan berubah menjadi kehidupan duniawi, perbuatan duniawi. Padahal awalnya ia berniat untuk mencari rezeki, dan tetapi apa yang terjadi, ia membelanjakan apa yang ia peroleh sesuai dengan hawa nafsu dan ia melupakan kewajibannya. Ini dikarenakan karena niat yang buruk. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apabila hari ini kita berniat untuk melakukan kebajikan, maka fokuslah pada niat tersebut. Jangan sampai ada niat yang lain dalam diri kita. Ingat, apabila kita telah berniat untuk melakukan kewajiban, maka dalam agama itu telah dicatat sebagai amal ibadah bagi kita. Apatah lagi kita mewujudkan hal tersebut, maka Allah akan mengganjar berpuluh-puluh kali lipat amal dalamnya. Nah, yang kedua, pesan yang kedua baginda Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya cukupkanlah bekal bawaanmu karena perjalanan sangat jauh. Dalam hal ini yang dimaksud bukan adalah bekal duniawi, tetapi yang dimaksud di sini adalah bekal akhirat. Karena kenapa? Karena dunia ini adalah kehidupan sementara saja. Imam An-Nawawi mengatakan dunia ini fana, tidak kekal abadi. Akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibarat kita berada di sebuah kapal pesiar. Nahkoda mengatakan, menyampaikan kepada para penumpang bahwasanya bekal yang ada di kapal sudah mulai berkurang. Di depan ada sebuah pulau, dan kita akan singgah di pulau tersebut, dan silahkan seluruh penumpang turun ke pulau tersebut mengambil bekal semau-mau kalian. Maka sampailah, tibalah di pulau tersebut, semua penumpang turun. Dan tak lama kemudian nahkoda pun menyampaikan bahwasanya seluruh penumpang diharuskan naik ke atas kapal karena perjalanan akan dilanjutkan. Sebahagian naik, sebahagian tinggal. Nahkoda pun bertanya kepada yang tinggal di pulau tersebut, wahai si fulan, kenapa engkau tidak naik ke atas kapal? Mereka pun menjawab, inilah tujuan akhir perjalanan saya. Disinilah tempat saya, yang dimana tempat ini memberikan apa yang saya inginkan. Lantas nahkoda pun bertanya kepada penumpangnya naik, kenapa engkau naik ya si fulan? Wahai nahkoda, pulau itu tempat persinggahan seperti apa yang engkau sampaikan. Di tempat itu saya mengambil bekal, karena saya akan melakukan perjalanan yang begitu jauh ke depan. Ternyata orang penumpang yang pertama kali, kata baginda, ia terkena penyakit hubbud dunia, cinta dunia, lebih mengutamakan dunia. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, hubbuka sa'yu'mi wa yusimmu, cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli. Cinta kepada dunia menjadikan mata ini buta, tetapi mata ini mampu melihat, tetapi kita tidak mampu memahami dan memikirkan apa yang Allah ciptakan di hadapan kita. Telinga ini dikategorikan tuli, padahal mampu mendengar.
tetapi kita tidak mampu melaksanakan apa yang kita dengar berupa seruan Allah, hayya 'alas shalah, memanggil kita melaksanakan salat, tetapi kita sibuk dengan kehidupan duniawi kita. Itulah orang-orang yang tinggal di pulau. Dan orang-orang yang naik, orang-orang yang lebih mementingkan akhiratnya tanpa melupakan dunianya. Sebab apa? Kenapa? Karena ia menjadikan dunia sebagai ladang pahala untuk ia. Ia mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Nanti di hadapan Allah, ia pun akan memperlihatkan, ya Allah, ini bekal saya tatkala saya masih ada di dunia. Dan orang-orang yang tinggal di dunia tatkala berada di hadapan Allah, ia pun akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, alangkah sekiranya baiknya saya tatkala saya hidup yang dulu, saya melakukan amal soleh untuk kehidupan saya saat ini. Tapi tidak ada lagi kesempatan kedua kali yang Allah berikan pada kita. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selagi nafas ini, selagi jantung ini masih berdetak, selagi badan ini dan ruh ini masih menyatu, maka perbanyaklah bekal bagi diri Anda tatkala Anda masih hidup. Ingat, jangan Anda sampai mengatakan bahwasanya sebentar pada saat saya tua, saya akan melakukan kebajikan. Yang namanya kematian tidak akan menunggu kapan kita tua. Yang namanya kematian tidak memandang apa kita muda atau tua. Yang namanya kematian tidak memandang kapan kita siap maupun tidak siap. Makanya mulai saat ini, perbaikilah ibadah Anda. Perbaikilah hubungan Anda kepada Allah dan Rasul. Hiasilah kehidupan Anda dengan beribadah kepada Allah, karena itu menjadi tabungan bagi Anda kelak nanti tatkala Anda menghadap di hadapan Allah. Nah, yang ketiga, ringankanlah beban bawaanmu karena lereng sangat sulit dilalui. Ini berhubungan erat dengan pesan yang kedua, bahwasanya nanti di yaumul hisabnya Allah, Allah akan menghisab seluruh apa yang kita punya, terutama harta yang kita miliki. Ingat, Islam tidak melarang kita untuk kaya, tapi Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita untuk hidup yang sederhana. Jika seandainya baginda mencontohkan kepada kita untuk hidup yang glamor, pada saat beliau hidup, malaikat Jibril berkata kepada baginda, ya Rasulullah, minta kepada Allah sehingga saya bisa merubah Jabal Uhud itu menjadi emas untukmu. Tapi apa kata baginda? Tidak, saya tidak menginginkan. Saya tidak menginginkan kehidupan mewah saat ini. Saya cuma menginginkan kehidupan yang sederhana. Saya cuma menginginkan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ini. Silahkan Anda kaya, tapi ingat, perolehlah kekayaan itu dengan jalan halal maupun menthayyibah. Nanti di hadapan Allah itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan akhirat itu sangat berat. Jangankan akhirat, pada saat kita melakukan perjalanan di alam barzakh pun itu sangat berat. Tatkala kita diturunkan di liang lahat, orang terakhir meninggalkan kuburan kita 7 langkah, maka pada saat itu dimulailah kehidupan alam barzakh. Malaikat Munkar Nakir datang bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita hidup di dunia ini mementingkan dunia, maka kita pun tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Dan pada saat itu Allah pun, malaikat pun memberikan ganjaran kepada kita dengan menyiksa kita dan seterusnya. Tetapi apabila pada saat kita hidup lebih mementingkan akhirat, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, pada saat malaikat bertanya man rabbuka, pada saat itu pun kita mampu menjawab, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Disitulah Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikhlaslah dalam beramal.
Karena sesungguhnya Allah Maha Teliti. Ini sangat banyak yang menjangkiti dari kaum muslimin saat ini. Mereka beramal soleh tetapi ingin dilihat. Mereka melakukan kebajikan tetapi ingin dipublikasikan. Ingat, tangan kanan berbuat, tangan kiri harus tidak mengetahui. Itu sebaik-baik melakukan amal perbuatan pada saat kita hidup. Jangan mengumbar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan mengumbar apa yang kita pergunakan dalam jalan Allah untuk dikenal oleh sesama manusia. Jangan. Sembunyikan itu semua. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat kita berhadapan dengan Allah, Allah pun memperlihatkan itu semua. Ini si fulan, ini si fulan, amal jariah engkau pada saat engkau hidup, engkau ikhlas, tidak menginginkan penghargaan terhadap sesama manusia. Engkau cuma menginginkan penghargaan dariku, maka aku akan hargai, masuklah ke dalam syurgaku. Nah, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan teruntuk kepada kita semua umat-umat baginda. Dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini, minggu kedua di bulan Sya'ban ini, Allah mengukuhkan iman kita. Allah mengukuhkan niat kita untuk melakukan kebajikan. Kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena kenapa? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berkahilah hambamu di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan pertemukanlah hambamu dengan bulan suci Ramadan. Ingat, tidak ada satupun hamba Allah yang Allah berikan jaminan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Cuman doa kita kepada Allah meminta keridhaan Allah supaya kita diberikan umur yang panjang dan Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Allahumma azzil Islam wal muslimin wa hali jami' wulatil muslimin wa halikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi wa zidikum ala dzikri akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.